Kita jumpa lagi teman-teman. Gas-gas di rumah. Gimana semuanya, sehat-sehat? Di video siang hari tapi cuaca sudah mulai mendung. Ini kita tengok dulu ke bagian belakang villa kita ya. Jadi masih ada lahan yang lumayan nih kalau kita manfaatkan ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bikin kandang buat kucing British Shorthair kita di belakang ya, karena udah mulai overload juga nih kucing-kucing Britishnya ya. Jadi karena sebagian ternyata masih aja ada yang harus di dalam rumah. Nah, nanti kita mau pindahkan ke belakang. Jadi sesuai judul konten kali ini, kita sama-sama belajar mengenal fakta-fakta unik tentang kucing karakal ya. Jadi dari ciri-ciri fisik, tingkah laku, karakter, sama kebiasaan hidupnya si karakal ya. Emot lagi apa emot? Moska. Moska. Kalau dipanggil si Moska cepet ya nyamperin dia. Si Emot, sini, nih Emot. agak dablag. Oh ya teman-teman, jangan lupa di subrek, dipencet loncengnya, terus juga follow semua akun media sosial kita ya, Instagram, TikTok, Twitter, semuanya jam 9 ya pakai namanya. Apa Putin? Apa? Oh, takut dimarahin ya? Main. Mukanya biasa aja tuh. Mau kelihatan lebih dewasa sekarang. Lebih dewasa siapa nih? Jadi nanti kita ada giveaway 1 ekor kucing British Shorthair. Ya lumayan lah ya buat teman-teman yang mendambakan pengen punya kucing British di rumah. Caranya komen di setiap konten YouTube kita. Jadi nanti ketika sudah 100.000 subbreaker, kita akan undi 1 pemenang yang beruntung ya. Dan jangan lupa akun IG, TikTok, Twitter di follow juga ya. Semua akun media sosial kita namanya Jam 9. Duh, si Lopi montok banget ya. Oke, yang pertama, karakal ini memiliki telinga yang unik. Jadi dia punya puluhan otot atau saraf di telinganya ya. Jadi telinganya ini saling berhubungan antara yang kiri dan yang kanan. Dan dia punya bulu di ujungnya. Jadi bulunya ini mirip antena ya. Jadi penguat sinyal. Nah, jadi kupingnya ini buat mekanisme mereka bertahan hidup dan mencari mangsa, teman-teman. Jadi sebetulnya alat utamanya dia ya telinganya ya untuk bertahan hidup. Gagah ya, si Amur gagah. Nah, yang kemudian, jadi panjang badannya itu kurang lebih 1 meter teman-teman. Tingginya kurang lebih 50 sampai 60 cm dan panjang buntutnya itu kurang lebih 20 cm sampai 25 cm. Jadi ukuran dewasanya kurang lebih ukurannya seperti itulah ya. Yang berikutnya kakinya kuat, lari cepat, lompatannya tinggi. Kakinya memang kuat banget ya.
terus larinya super cepat, lompatannya tinggi. Jadi dia tuh kalau memburu mangsa berupa burung yang lagi terbang rendah ya, 3 meter, dia bisa loncat sampai 3 meter teman-teman. Nah mungkin cuman si Lovie aja ya, karena makannya terlalu banyak, dia obes, jadi jalannya aduhai ya, agak-agak slow jalannya. Padahal kalau di alamnya larinya cepat banget. Dan mereka itu tahan minum, umurnya panjang, dan pemburu yang handal ya. Nah karena mereka mengkonsumsi makanan dan menyerap cairan dari makanan itu, akhirnya mereka tahan minum sampai waktu yang lama teman-teman. Nah dan dia bisa berburu karena dia pemburu yang handal, bahkan 3 kali lipat ukuran lebih besar dari badannya, dia bisa itu berburu. Yang kemudian suaranya unik, komunikasi unik, dan betina lebih agresif teman-teman ya. Ya suaranya kalian bisa dengar seperti apa di konten-konten kita yang sebelumnya. Jadi komunikasi mereka itu dengan cara menggeram, mendesis, ya seperti hissing itulah ya. Terus mendengkur juga. Dan betinanya itu lebih teritori. Jadi kalau betina ketemu betina di alamnya itu nggak bisa digantikan. Jadi dia punya teritori masing-masing yang nggak bisa digantikan. Nah sedangkan kalau jantan itu lebih toleran. Jadi ketika satu jantan menguasai satu wilayah, jantan lain yang masuk itu bisa menggantikan. Nah kalau yang betina cenderung nggak, malah berantem gitu. Jadi bener-bener teritorial banget lah gitu ya. Nah ini keagresifan si betina ya. Nah Amur kenapa terlihat seperti agresif ya, jantan karakal kita nih yang posisinya sedang berdiri ya, atau sedang jalan-jalan nih, karena dia mau kawin aja teman-teman. Nah jadi si Lovie-nya terus bertahan. Amur coba terus-terusan karena ya birahinya udah kenceng banget ya teman-teman. Nah mungkin dia curhat nih sama saya nih, mungkin tolongin dong si Lovie dirayu supaya mau dikawin sama aku. Mungkin gitu ya. Nah, Amur terus berusaha, malah si Lovie yang balik nyerang ya. Nah di sini akan terlihat Amur akan mengalah. Nah dia akan menunduk nih si Amur nih, karena posisi Lovie-nya udah berdiri teman-teman. Nah dominasinya lebih ada di betina ya. Jadi kenapa seperti ini ya, ya memang karakter karakal tuh betinanya lebih dominan. Nanti saya akan jelaskan kenapa si Lovie bersikap seperti ini terhadap si Amur ya teman-teman. Manja si Amur ya. Jadi kayak tidak ada wibawa ya di mata si Lovie. Diserang teman-teman. Kesel. Nah ini biasa ya mereka ya, memang mainnya seperti ini teman-teman. Jadi terlihat beringas, kasar gitu ya. Ya kita nggak perlu takut karena memang mereka ini kucing hutan dan kucing liar gitu ya. Bukan kucing-kucing kayak Persia, kucing-kucing lucu ya. Nah, si Lovie terus mendominasi teman-teman. Iya. Nah, itulah suaranya ya. Suara ngeongannya beda sama kucing biasa. Si Lovie udah mulai mau ngebaik-baikin lagi tuh ke si Amur. Mereka tuh biasa sebetulnya kalau nggak kayak begini tuh mereka tidur bareng, saling grooming gitu ya. Yang berikutnya, kawin di umur 3 tahun lebih, kawin lebih dari satu pasangan, musim kawin Agustus sampai Desember, hamil kurang lebih 10 sampai 11 minggu. Jadi mereka itu kematangan seksualnya setelah umur 3 tahun ke atas. Nah sebetulnya si Lovie ini dan si Amur udah 3 tahun dan 3 tahun lebih ya. Nah harusnya Lovie udah bisa dibuahi ya. Secara kematangan seksual dia udah umurnya.
Nah mungkin karena terlalu dominan banget ini si Lovie ya, sampai-sampai si Amur untuk ngawinin si Lovie aja susah. Jadi kita perlu waktu untuk lebih bersabar lagi ya. Nah mereka itu bisa kawin lebih dari satu pasangan, jadi nggak harus di pasangan yang sama ya. Jantan demikian, begitupun betina ya, bisa gonta-ganti pasangan. Masa kehamilan mereka itu kurang lebih 75 hari teman-teman ya, 10 sampai 11 minggu lah ya. Dari awal kawin sampai lahir itu kurang lebih 75 harian lah gitu. Mudah dijinakan dan sering diburu. Jadi ini tuh si karakal ini tuh sangat mudah dijinakan teman-teman ya, karena ketika kita impor atau beli dari Afrika atau dari Rusia atau bahkan dari Ukraina gitu ya, karena bukan cuma di Afrika yang ngebreed mereka, di Rusia, di Ukraina malah juga lebih banyak yang ngebreed. Rata-rata breeder di sana berusaha untuk melepas kucingnya dalam kondisi udah jinak ya. Nah kita biasanya atau lazimnya terima kucing itu kalau kita mau beli ke mereka itu di usia 3 bulan. Itu dimaksudkan supaya mereka bisa bonding ke owner barunya. Jadi kalau beli kucing karakal seperti ini kita mesti belinya dari umur 3 ya, maksimal 3,5 bulan 4 bulan lah gitu ya. Karena kalau udah gede susah untuk kenal adaptasi lagi sama orang baru. Nah kalau ketika mereka masih kecil itu masih bisa mudah untuk bonding sama kita. Dan teman-teman di rumah untuk memelihara mereka kita harus punya keahlian dalam merawat kucing ya. Jadi jangan mentang-mentang kita punya duit, kita punya keinginan beli, ternyata kita nggak bisa ngurus, akhirnya jual lagi. Nah itu banyak kejadian seperti itu. Karena kasihan buat mereka harus ganti lagi lingkungan baru, adaptasi lagi sama orang baru, dan akhirnya stres. Dan ketika di tempat yang baru mereka nggak sejinak di tempat kita. Nah itu banyak terjadi hal seperti itu. Jadi jangan mentang-mentang kita punya duit, kita enak aja beli, tapi kita nggak bertanggung jawab dalam merawat mereka ya. Nah dia tuh hewan yang mudah yang banyak diburu orang, karena di beberapa tempat di Afrika mereka itu dianggap hewan yang oportunis dan jadi hama ya, karena banyak hewan ternak yang dimangsa oleh si karakal ini, akhirnya banyak diburu. Juga banyak diburu untuk diperjualbelikan secara ilegal. Ada juga yang ambil bulunya mereka ya untuk diperjualbelikan juga. Dan populasinya terus menurun kalau di alam liar. Nah untuk itulah banyak orang yang menangkarkan ya atau mengembangbiakan, dan mereka akhirnya bisa diperjualbelikan karena populasinya ada. Yang penting kita ketika beli ada izinnya dan legal ya. Dan jangan lupa siapkan tempat yang lebih luas dibanding kucing biasa, dan mereka dibiasakan harus ketika umur udah gede ya, harus di tanah atau di rumput. Jadi mungkin dari 3 bulan sampai umur 8 bulan masih bisa di dalam rumah lah, main-main sama kita, tidur bareng di rumah sama kita gitu ya. Tapi kalau udah dewasa mereka butuh lahan yang luas ya. Jadi kita nggak boleh kita kasih lahan yang sempit. Dan mereka itu hewan yang pandai membersihkan diri, dan media bersih-bersihnya itu justru tanah sama rumput. Jadi ketika dia guling-guling di tanah di rumput, badannya itu selalu bersih. Jadi mereka jenis kucing yang nggak perlu mandi teman-teman. Tapi kalau dia lihat air dia senang. Dia bisa mandi sendiri. Jadi bisa hujan-hujanan juga kalau ada air hujannya. Nah jadi gitu teman-teman. Keinginan untuk merawat mereka boleh, silahkan. Punya duitnya juga silahkan gitu ya untuk membeli mereka gitu. Tapi jangan lupa tanya-tanya dulu sama orang yang lebih berpengalaman dalam merawat mereka ya. Jadi biar dapat info yang lebih detail. Karena jangan sampai menyesal di akhir. Kita semangat beli tapi kita nggak tahu ilmunya dalam merawat mereka. Oke teman-teman, mungkin untuk karakal yang saya bisa kasih sama-sama belajar lah ya, yang sepengalaman saya seperti itu. Nah itu si Gwen masih video lagi di hybrid, mudah-mudahan juga berhasil sukses ya teman-teman. Kita lagi coba-coba juga. Kita mau masuk kandang serval teman-teman. Jangan lupa di subrek ya, dipencet loncengnya
kasih komen di setiap konten-konten kita. Follow juga semua akun media sosial kita karena nanti ada giveaway buat teman-teman satu kucing British Shorthair. Ya lumayan lah ya. Pastinya berpedigree ya kucing Britishnya. Nah, jadi nanti untuk video berikutnya saya akan bikin konten fakta-fakta unik tentang kucing serval, karakter, kebiasaannya, terus bentuk fisiknya seperti karakal tadi ya. Jadi setelah ini saya akan bikin konten buat kucing serval kita ya di sini. Halo Vici. Alhamdulillah Vici udah nggak bersedih lagi, udah ceria lagi. Ini dia lagi perhatiin mic ya, dia seneng banget nih nyakar-nyakarin mic. Tuh. Oke, sampai jumpa lagi. Cukup sampai di sini kontennya ya teman-teman. Manja.